Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam renungan 30 hari menyongsong new normal, hari ini kita memasuki hari ke-17. Dan bahan bacaan Gema hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai 18. Namun kita akan memusatkan perhatian kita kepada ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Apa maksud dari kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu? Apakah dalam hal ini kita berarti harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan? Tentu tidak demikian. Karena Paulus menyadari di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan jelas dikatakan dalam dua ayat tersebut bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah, dan itu bukan karena usaha manusia. Itu bukan karena pekerjaan manusia. Artinya, bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana kita mendapatkan keselamatan, karena memang kita telah diberikan anugerah keselamatan itu melalui Kristus Yesus. Keselamatan adalah satu hal yang pasti didapatkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika demikian, apa maksud kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu? Di dalam hal ini, Rasul Paulus hendak menyampaikan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia keselamatan, maka kita dituntut untuk hidup di dalam keselamatan itu. Hidup sesuai dengan keselamatan itu. Dalam terjemahan versi Alkitab Firman Allah yang hidup, kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu tercatat sebagai berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan. Dari pengertian ini, dengan jelas kita mendapatkan pemahaman bahwa kita diminta untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah dari keselamatan. Dengan kata lain, bahwa setelah kita diselamatkan, maka kita akan menghasilkan hal-hal baik. Hal ini seturut dengan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita melakukan pekerjaan baik seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan sebagai hasil dari hidup yang sudah diubahkan seturut dengan keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Memasuki kehidupan dengan tatanan yang baru, marilah semakin menjadi berkat dengan menyesuaikan diri di dalam kondisi yang baru. Kita tetap berjuang memakai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mungkin saja kita harus berinovasi begitu rupa. Di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita misalnya, dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Perubahan demi perubahan dibutuhkan demi mengikuti zaman yang terus bergerak. Bahkan mungkin saja ada bagian-bagian yang harus kita relakan untuk kita tinggalkan, kemudian melangkahkan kaki kepada hal yang baru sesuai dengan kondisi hari ini. Di dalam hal ini, mulailah dengan melibatkan Tuhan. Di atas itu semua, kiranya Tuhan memberikan bimbingan dan kemampuan untuk kita berinovasi, serta berani melangkah dalam tatanan hidup yang baru ini dengan tetap setia kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat berinovasi dan tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati.